Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama rahmatan wa himayatan wa bushran lil alamin. وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح بها الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض أما بعد. Fadilatul muhtaramin, para habaib yang mana kita yakini bahwa kehadiran beliau di majelis ini benar-benar memberkahi kita sekalian, dan semoga seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la yadkhulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yadkhula fi qalbi ahadikumul iman hatta yuhibbahum lillahi wa liqarabatihi. Tidak akan mungkin masuk iman kepada hati seseorang kalau belum mencintai para ahlul bait karena Allah dan karena kita memandangnya sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir ini benar-benar mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, dan semoga mahabbah kita benar-benar menjadikan iman di hati kita bertambah kuat dan diberikan husnul khatimah bi khatimati sa'adah. Amin Allahumma amin. Terkhusus kepada yang kami muliakan Al-Habibil Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Allamah Sayyidil Habib Hamid Nagib bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan beliau Al-Habib Salim bin Muhdar bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan seluruh para habaib, para ulama yang hadir. Atalallahu umrahum fi sihatin wa afiyah wa syarrafallahu qadrahum wa adamallahu izzahum wa nafa'anallahu bihim fid dharaini. Amin amin Allahumma amin. Para pejabat pemerintahan baik dari TNI, Polri maupun sipil, seluruh para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi telah diberikan kepada kita sekalian mau'idhah hasanah yang begitu indahnya tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapa yang mengenal Rasulullah pasti akan mencintainya. Kana sallallahu alaihi wasallam jami'an limujibatil mahabbah. Karena pada diri Rasulullah terdapat semua perkara yang menjadikan beliau pasti dicintai oleh siapa yang mengenalnya. Pada diri Rasulullah terdapat husnus surah, terdapat pula husnus sirah, terdapat pula kamaliyatul fadli, dan terakhir adalah kamaliyatul ihsan. Pada diri Rasulullah terdapat indahnya fisik beliau, yang mana para sahabat dulu selalu memuji. Ada Ubay ibn Ka'ab yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmala minka lam tara qattu 'ainin wa ahsana minka lam talidin nisa'u
khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin faka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Dan pada sejarah Rasulullah semua indah. Dari mulai sebelum lahirnya, bahkan sampai wafatnya dan sampai sekarang selalu indah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari mulai alamul dzarri, di alam azali sampai di alam dunia, sampai sekarang di alam barzah, selalu indah kalau kita bicarakan. Kanjeng Nabi pernah mengatakan kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wat-tin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah menjabat menjadi seorang nabi sebagai khalifatullah fi alamil arwah menurut Imam Ahmad bin Muhammad As-Shadiq. Aku sudah menjabat menjadi nabi, waktu itu Nabi Adam masih di antara air dan tanah. Belum dibuat menjadi seorang rasul, Nabi telah mengatakan kuntu nabiyyan. Itu kehidupan Rasulullah fi alamiz dzarri, di alam rohnya. Allahumma shalli alaihi. Apalagi ketika beliau ada di alam dunia ini, sudah sering disampaikan, bahkan tadi sudah secara komplit, dari mulai lahirnya beliau sampai dewasanya, dan banyak hal yang telah disampaikan oleh guru kita sekalian. Intinya sejarah hidup Rasulullah sangatlah indah. Salah satu kesaksian yang pernah diberikan oleh seorang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dikutip, ditulis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya Aisyah, kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlaknya Rasulullah? Sayyidah Aisyah ditanya seperti itu, justru beliau bertanya, halla taqra'ul Qur'an? Apakah engkau tidak membaca Al-Qur'an? Lalu sahabat tadi mengatakan, bala, iya saya membaca Al-Qur'an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran itu sendiri. Dan beliau ketika ditanya lagi tentang akhlak Rasulullah, kesaksian yang luar biasa, beliau katakan, oke, saya punya satu kesaksian yang mungkin orang lain tidak pernah menyaksikannya, karena itu terjadi di antara rumah tangga kami. Pernah suatu ketika Rasulullah di malam hari, di mana jatah giliran malam itu ada di rumah kami, di rumahku, kata Sayyidah Aisyah. Pada waktu saya dan Rasulullah sudah ada di tempat tidur, yang mana seluruh pasangan tentu sudah paham daripada apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi tiba-tiba Rasulullah berdiri, dalam tanda kutip beliau tidak lagi berebah seperti awalnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, apakah engkau ridho kalau aku bermunajat, sholat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Sayyidah Aisyah menjawabnya dengan keindahan akhlaknya. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang engkau sukai itu aku juga menyukainya. Silahkan ya Rasulullah. Bahwa untuk bermunajat kepada Allah, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalaiqi ajma'in. Beliau sebagai pemimpin seluruh umat ini, seluruh manusia, bahkan pemimpin daripada para rasul, para nabi, berkenan untuk izin kepada istrinya. Lalu bagaimana dengan kita sekalian umatnya? Mugi-mugi mawon kita sedaya niki saged nderek niru akhlake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Kanjeng Nabi niku kamaliyatul fadli, sempurna keutamaane. Kanjeng Nabi niku utami sing sempurna keutamaane, mboten saged dibandingno napa-napa, kawon kabeh, kalah semua kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mukjizat para nabi yang terdahulu kalah. Nabi Sulaiman alaihi salam mampu
berbicara kepada hewan yang masih hidup. Dikenal dengan burung hudhud yang pernah diajak berbicara oleh Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Suatu ketika dikatakan, kami dapat dari kalamnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Umdah. Suatu ketika ada orang Badui. Ini riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Ini riwayat memang sangat aneh, tapi perlu saya sampaikan agar kita tahu keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini juga diambil dari kitab Al-Mustadraknya Imam Hakim. Ini juga ditulis di dalam tarikhnya Imam Ibnu Katsir. Bahwa suatu ketika ada orang Badui matur, "Ya Muhammad, bima a'rifu annaka Rasulullah." Bagaimana caranya agar aku tahu engkau ini benar-benar Rasulnya Allah? Ben supaya aku ki ngerti nek sampean ki utusane Gusti Allah dos pundi. Jawab Rasulullah, "Ara'aita in da'autu hadzal hidqa min hadhihi nakhlah atashhadu anni Rasulullah." Di dekat Rasulullah pada waktu itu ada pohon kurma yang berdiri tegak. Wahai orang Badui, saya mau tanya, seumpama saya mengundang buah daripada sekumpulan buah kurma yang di atas itu, saya panggil dan dia taat dengan panggilan saya, apakah kamu percaya bahwa aku ini utusan Allah? Nyun pangapunten, basa Jawane sak dompol kurma. Saya berusaha untuk bahasa Indonesia karena menghormati guru kami tadi sudah berbahasa Indonesia. Ben supaya podo kalau sanese ngoten lho bahasa. Akhirnya pun buah kurma tadi dipanggil oleh Rasulullah untuk mendekat. Subhanallah, seketika itu pula langsung bergetar daripada buah kurma tadi, sekumpulan buah kurma tadi bergetar lalu jatuh di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih terus bergetar saking senangnya. Seperti pernah saya mendengar dari hiwarnya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari judul Mafahim Yazid Antusoha. Mungkin kalau salah nanti bisa dibenarkan oleh guru kita sekalian. Bahwa ketika Rasulullah naik ke Gunung Uhud, di situ dikatakan ihtazza haninan, kata Sayyid Muhammad, haninan wa syauqa. Kenapa Gunung Uhud yang dinaiki Rasulullah itu bergerak, bergetar? Karena rindu dan maramnya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buah-buah kurma juga bergetar seperti itu. Karena apa? Karena maram dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarilah engkau wahai buah kurma, langsung jatuh dan bergetar kencang oleh Rasulullah. Irji, kembalilah engkau. Ketika disuruh kembali maka bergerak, berjalan menuju ke tempat semula buah kurma tadi, lalu tertancap kuat kembali seperti sebelumnya. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga seorang yang matur sama Rasulullah, "Ya Rasul, biar aku percaya engkau, semakin percaya engkau ini Rasul, bagaimana caranya?" Rasulullah lalu menunjuk, di sana itu ada satu pohon namanya samurah. Kamu ke sana lalu omongi pohon itu. Katakan bahwa Muhammad memanggilmu. Didekatilah pohon itu lalu dikatakan, "Wahai pohon samurah, bahwa Muhammad memanggilmu." Berjalanlah pohon itu. Dikisahkan oleh Imam Busiri, "Ja'at lida'watil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami." Berjalan dengan betis tanpa kaki, karena kakinya pohon itu pada akarnya tetap, tapi berjalan seolah-olah kakinya tidak ada. Sampai di depan Rasulullah ditanya, diberitahu sama Rasulullah, "Ishhadi
alla ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon itu pun berbicara 3 kali bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan, ini pohon. Kalau hewan mungkin untuk berbicara. Ada burung bisa mengucapkan salam karena memiliki adawat, alat untuk bisa berbicara. Tapi kalau pohon, tapi kalau buah bisa mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, taat. Pohon pun bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kamaliyatul fadli. Inilah kesempurnaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga Rasulullah memiliki kamaliyatul ihsan. Sempurna ing dalem betapa baiknya beliau kepada yang lain, kepada umat ini. Kalau 4 ini kita pelajari, di manakah tempat itu? Tidak lain adanya adalah di majelis seperti ini. Di majelis yang komplit. Di sini ada majelis untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara otomatis di majelis ini pula melahirkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hanya memperingati lahirnya tapi melahirkan kembali, misdaqan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati faka'annama ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di ketika umatku rusak, maka seolah-olah dia menghidupkanku kembali. Maka majelis seperti ini memperingati Maulid Nabi yang begitu berartinya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Bassam Muhammad Barut mengatakan dalam sebuah kaidah, kullul insan lahu nasibun min ismihi. Setiap manusia itu memiliki bagian dari namanya. Begitu pula selain manusia. Maka hati-hati kalau memberi nama. Karena setiap nama akan memberi bagian kepada siapa yang diberi nama. Kalau ada orang disebut Abdurrahman, hamba Allah yang maha belas kasih, maka dia insya Allah akan menjadi hamba Allah yang belas kasih dari Allah yang belas kasih tadi. Kalau ada orang diberi kata Sahal namanya, mudah, maka hidupnya akan mudah karena lahu nasibun min ismi. Dan Rasulullah dilahirkan di bulan yang disebut sebagai Rabi' atau musim semi. Fihil isyarah wal bisyarah. Di sini terdapat isyarat dan di sini juga kita mendapati bisyarah, kabar gembira. Kanjeng Nabi dipilihkan di bulan yaitu Rabi, musim semi. Bisyarahnya apa? Isyarahnya apa? Sama. Bisyarah dan isyarah itu itulah arti kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musim semi adalah musim yang dinanti-nantikan karena seluruh kebutuhan hidup manusia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taman-taman semakin bersemi indah karena taman itu semakin banyak bunga-bunga yang tumbuh pada waktu itu. Maka setiap maulid tidak jarang tempatnya dihias seperti bunga-bunga di depan saya ini. Karena inilah isyarah daripada Ar-Rabi' atau musim semi itu sendiri. Itulah bahwasanya Rasulullah lahir itu membawa keindahan, membawa agama Islam yang mana akan menjadi petunjuk bagi kita sekalian umat manusia ini khususnya untuk bisa menemukan keindahan di dunia sampai dengan akhirat nanti. Sehingga tidak dianggap berlebihan kalau ada nasyid atau qasidah yang mengatakan laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi. Kalau tidak ada Rasulullah ma taba aishi, tidak ada yang indah dari kehidupan kita.
Maka sesungguhnya di majelis ini juga tidak hanya memperingati Maulid Nabi, tapi syukuran sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya semua yang kita miliki dari keindahan-keindahan hidup itu sababnya adalah Rasulullah. Dikatakan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Adz-Dzakhair Al-Muhammadiyah, syuhudu fadli Rasulillah fi kulli ni'matin yashhaduhal muslim amrun wajib. Salah satu perkara yang wajib tapi tiada ada banyak orang yang menganggap ini wajib. Tapi perlu disampaikan, ini wajib. Apa yang wajib? Yaitu menyaksikan akan anugerah yang diberikan Rasulullah. Di setiap muslim memandang dia mendapatkan nikmat. Bahwa setiap kita menemukan nikmat, di situ ada jerih payah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali saya sampaikan, setiap nikmat yang kita terima, di situ ada jerih payah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada orang yang berpikir, saya tadi bekerja Pak, keringat saya sendiri, tubuh saya sendiri, lalu saya pulang, saya dapat gaji, di situ itu usaha saya sendiri, tidak ada Rasulullah tidak bantu, tidak ada urusan sama Rasulullah. Menurutmu? Tapi saya mau tanya, apakah kamu memandang harta yang kamu bawa pulang dari gaji itu adalah nikmat? Oh ya, nikmat. Belum tentu sebelum di situ ada Rasulullahnya. Kenapa bisa? La yusamma bin ni'mah, kata Syekh Nawawi. Maka nal amru fi akhirihi azab. Tidak dikatakan sesuatu sing nyenengke, sesuatu yang menyenangkan kita, walaupun itu uang banyak, tidak langsung dikatakan nikmat kalau berakhir sebagai siksaan. Berarti uang itu belum tentu menjadi nikmat sebelum itu halal apa haram. Oh, ini halal, ini saya bawa pulang dari jerih payah saya sendiri, keringat saya sendiri. Oke, itu ada jatah orang yang kamu bawa apa jatah kamu sendiri? Oh, jatah saya sendiri. Oke, yang memberitahukan kamu tentang perbedaan halal dan haram itu siapa? Yang menegaskan bahwa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin, bahwa yang hanya milikmu, jatahmu, tidak jatah orang lain, itulah yang baik bagi kamu. Lalu kamu bawa yang jatah kamu, jatah orang lain tidak kamu bawa. Siapa itu yang mengasih tahu itu? Ada keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada agama yang memiliki falsafah yang sangat tinggi. Inna falsafata hadad din, kata Syekh Muhammad Ramdan Buti. Taqumu ala imati syarafi wasidqi fi kullin minal wasail wal ghayah. Kejujuran yang teramat tinggi, kemuliaan yang teramat tinggi yang diperjuangkan Rasulullah agar agama ini cantik, indah, memikat perhatian orang, agar kita gugu kepada agama itu atas jerih payah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu karena Rasulullah. Jadi kamu bawa gaji, oke, itu dari keringat kamu. Tapi gaji itu menjadi nikmat. Itu berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak lepas zahiran wa batinan. Setiap nikmat di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kenapa kalau adzan ada nama Muhammad? Syahadu an la ilaha illallah. Ada juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di dalam perintah seagung itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholat tanpa sholawat tidak sah. Sholat tanpa sholawat tidak sah. Ini adalah ibadah terbaik nilainya di sisi Allah. Tapi tanpa ada Rasulullah disebut di tempat itu tidak sah. Bahkan ketika salaman, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, semoga berulang kali ketika saya menyebutkan nama beliau,
murid beliau, pecinta beliau Al-Habib Nagib yang hadir, semoga menyaksikan kita sekalian ini cinta kepada beliau, dan semoga disaksikan nanti di akhirat kita juga digandeng untuk menemui guru-guru beliau, untuk bisa bersama-sama bertemu jidduhumul a'zam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika salaman ada sholawat? Kita salaman ketemu saudara kita, Allahumma sholli alaih. Apalagi anak kita, Allahumma sholli alaih. Apalagi istri kita, Allahumma sholli alaih. Kenapa ada salaman itu dibacakan sholawat? Ketika anak kita salaman dengan kita, tahu cara berbakti kepada kita. Di situ siapa lagi yang mengajarkan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka setiap detik kita itu harus mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita berpikir, kenapa mauludan itu kok setiap hari, setiap bulan, setiap minggu? Kenapa tidak setahun sekali? Karena kita tidak hanya memperingati kelahirannya, tapi di situ ada syuhudu fadli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyaksikan keagungan Rasulullah, menali batin kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan di majelis ini yang lebih penting saya sampaikan, yang seperti tadi disampaikan oleh guru kita sekalian, adalah majelis untuk bersolawat kepada Rasulullah. Saya juga mengambil dalil dari As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di antara beberapa faedah solawat yang ditulis beliau, yang terakhir beliau mengatakan, lima fiha min sirril i'tidal al-jami' likamalil abdi wa takmilihi. Bahwa sholawat itu memiliki khasais, khasiat yang banyak sekali. Tapi yang penting adalah, yang paling penting untuk zaman ini, dengan sholawat akan kita dapati sirrul i'tidal al-jami' likamalil abdi wa takmilihi. Rahasia dari jejekno kawontenan yang ada pada setiap pribadi kita. Sinten sing ahli sholawat bakal lempeng pikirane. Sinten sing ahli sholawat bakal jejek lakune. Sinten sing ahli sholawat bakal jujur omongane. Dan perlu dicatat yang terakhir, sinten sing ahli sholawat waras pikirannya. Sekarang ini kita ada di kondisi yang, maaf, rata-rata kita tidak waras. Para habaib dibuli hanya karena berbeda pendapat. Para kiai dibuli sedangkan mereka pewaris Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib dibuli, hati-hati. Di dalamnya ada sir dari Dzatiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka keturunan dari Ahlul Kisah, yang mana Rasulullah, Allahumma adi man adahum wa wali man walahum. Ya Allah, hancurkan orang yang memusuhi mereka. Hati-hati. Masih beda pendapat, reganono niku. Napa meleh tiang-tiang NU iku kudu mikir. Tiang NU niku diajari hormat kalih kiai. Sebab napa? Ben didaku dadi murite. Kalau kita hormat kepada para habaib, mboten usah tebih-tebih mikire. Ben didaku dadi umate mbae, bapake para habaib. Karena Rasulullah tidak mengatakan mereka sebagai wayahipun, putune mboten. Kullu ibni il unsa isbatuhum li abihim ma khala waladu Fatimah fa inni abuhum. Mboten fa inni jadduhum. Aku itu bapake. Maka kalau kita hormat kepada mereka, kita akan mendapati nadrah wal lahdhah, perhatian dari ayah mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, hati-hati. Nyuwun pangapunten, selawat sing kathah ben ngerti genahno pikiran nek ana hubungan dengan para habaib kita. Kanjeng Nabi mengatakan yang ditinggalkan Rasulullah kalau kita bertamasuk adalah Al-Quran wa itrati alu baiti. Lalu Rasulullah mengatakan, fanduru kaifa tahlufuni
ilaihi ma ba'di. Setelah aku wafat nanti, bagaimana kamu menggantikan aku kepada urusan Quran, kepada urusan Ahlul Bait? Bagaimana Rasulullah mencintai mereka, bagaimana Rasulullah membela mereka. Andaikan ada yang berbeda, mari kita datangi ke rumahnya. Mungkin beda tarbiyah, beda urusan sama guru-guru kita, kita sampaikan dengan akhlak wal adab. Beb, saya kok berbeda pendapat dengan Habib karena saya mendapat arahan seperti ini. Maaf Beb, kalau mungkin cara kita dakwah berbeda. Ini tidak orang ngerti apa-apa ngomong sakarpe dewe di media-media sosial kita. Begitu pula hubungan kita ben pikirane waras karo sholawat. Hati-hati loh. Para ulama itu pewaris dari cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hargai mereka karena mereka meneruskan cita-cita dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kali para ulama-ulama kita, sing hati-hati. Kalau kita tidak sekelas para ulama, maka tidak patut kita menasihatinya. Keranten sing hadir niku kathah-katahe tiyang awam kados kula nggih, kula tak nyuwara atas nama tiyang awam kados kula niki. Ayo do ngakoni keawamane dhewe-dhewe. Likulli fannin rijal, setiap urusan ono pendekare. Kita yang tidak pendekar dalam fan-fan itu jangan berbicara. Fasadun kabirun alim mutahattik wa akbaru minhu jahil mutanassik. Kalau Anda menuduh ada ulama ini merusak, berbicara begini, lebih rusak Anda dan lebih merusak Anda karena Anda disebut wa akbaru minhu jahil mutanassik. Yang lebih merusak adalah wong bodoh tapi keminter. Lalu bagaimana? Saya sang bodoh ini rumangsani bodone. Lah carane piye? Ya, ngrumangsani nek bodoh carane piye ya wis ora usah ngomong dawa-dawa wis. Termasuk kula iki aja ngomong dawa-dawa wong bodoh. Ketika ada suara yang sumbing di masyarakat lalu Anda ditanya menurut jenengan bagaimana dengan ini? Jawab, aku ki wong bodoh. Agama iki lho fi kullin minal wasail wal ghayah niku as-sidik, jujur genah. Jujur lho ngomong ke kawontenan saknane. Aku ki wong bodoh, ngapurane aku nek mbok takoni iki kok tak jawab atas kebodohan saya. Lah terus piye enake? Wis ngene wae ben padha penake. Kowe ndek guru lah, duwe wis anut gurumu, aku tak anut guruku. Mari kita melakban alam beu iki. Ben supaya ora usah ngomong sesuatu sing ora tugase awake dhewe. Sholli ala Muhammad. Nah, kalau nanti ada ulama yang memang ada di kehidupan ini berbeda pendapat, yaitu sunnatullah. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid. Itu dalam tafsirnya dikatakan yusqa bima'in wahid. Ini isyarah dari qalbiyah, atine manusa. Ulama beda-beda. Ono kaya dene ladang yang menghasilkan padi, ada yang ladang menghasilkan kurma, ada yang ladang menghasilkan anggur. Anggur itu berbeda rasanya dengan kurma, berbeda lagi dengan padi, tetapi yusqa bima'in wahid. Dari air hujan yang sama. Semua mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadari itu, mereka harus berbeda. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ulqul. Ini dari siapa? Nufaddilu, dari Allah. Perbedaan itu dari Allah. Sing ndadekno masalah iku ulama berbeda silahkan. Kita iki lho sing ora usah perang-perangan. Ben muga-muga mawon kanthi berkahipun sholawat jejegno lampah pikiran kita, tambah cinta ring para ulama, cinta karo para habaib. Itulah lahir dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi wonten manfaat lan berkahipun kangge pribadi kula lan panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.